Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Baiklah, di sini saya Zahra Sopi Bidadi akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh budaya terhadap jiwa keagamaan, yaitu pada mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Ibu Puri Handayani MA. Yang pertama yaitu pengaruh budaya terhadap jiwa keagamaan. Nah, kebudayaan itu asal katanya itu dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan jamak dari kata budi. Jadi budi itu artinya yaitu budi dan akal. Jadi kebudayaan itu tidak lepas dari budi dan akal. Menurut Corel dan Melvin, kebudayaan umumnya mencakup cara berpikir dan cara berlaku yang merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu, seperti bahasa, ilmu pengetahuan, hukum-hukum, kepercayaan, agama, kegemaran makanan tertentu, musik, kebiasaan, pekerjaan, larangan-larangan, dan sebagainya. Nah, kebudayaan sebagai sistem nilai tertentu dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Nah, kaitannya dengan jiwa keagamaan dapat dilihat melalui hubungannya dengan perubahan sikap yang akan terjadi jika terjadi persamaan persepsi pada diri seseorang atau masyarakat terhadap sesuatu. Nah, kebudayaan mengarah kepada nilai-nilai sekuler yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa keagamaan. Meskipun dalam sisi-sisi tertentu, kehidupan tradisi keagamaan tampak meningkat dalam kesemarakannya. Namun, dalam kehidupan masyarakat global yang cenderung sekuler, barangkali akan ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan jiwa keagamaan. Selanjutnya yaitu hubungan antara budaya dengan tradisi keagamaan. Nah, tradisi sebagai kerangka acuan norma dalam masyarakat disebut juga pranata. Pranata ini dibagi menjadi dua, yaitu pranata sekunder dan pranata primer. Nah, kalau pranata sekunder yaitu dapat dengan mudah diubah struktur dan peranan hubungan antara peranannya maupun norma-norma yang berkaitan. Seperti contohnya itu ya, yang bercorak rasional, terbuka dan umum, kompetitif, dan konflik yang menekankan legalitas. Nah, lalu prana primer, yaitu dia itu mencakup kerangka acuan norma yang berdasar dan hakiki dalam kehidupan manusia itu sendiri. Contohnya yaitu yang berhubungan dengan kehormatan dan harga diri, jati diri, serta kelestarian masyarakat. Nah, di sini pranata keagamaan atau tradisi keagamaan mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan ketuhanan atau keyakinan serta tindak keagamaan. Dari sini dapat dilihat yaitu pranata keagamaan itu termasuk ke dalam pranata primer. Dalam suatu masyarakat yang terdiri atas pemeluk agama, maka secara umum pranata keagamaan menjadi salah satu pranata kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut. Perangkat-perangkat yang berlaku umum sebagai norma-norma kehidupan akan cenderung mengandung muatan keagamaan. Dengan demikian, terjadi hubungan timbal balik antara keagamaan dengan kebudayaan. Yang selanjutnya itu hubungan antara tradisi keagamaan dengan sikap keagamaan. Hubungan antara tradisi keagamaan dengan sikap keagamaan yaitu saling berkaitan. Sikap keagamaan mendukung terbentuknya tradisi keagamaan, sedangkan tradisi keagamaan itu sebagai lingkungan kehidupan turut memberi nilai-nilai, norma-norma, pola tingkah laku keagamaan kepada sikap keagamaan yang terbentuk oleh tradisi keagamaan merupakan bagian dari pernyataan jati diri seseorang dalam kaitan dengan agama yang dianutnya. Sikap keagamaan ini akan mempengaruhi cara berpikir, cita rasa, atau penilaian seseorang terhadap
segala sesuatu yang berkaitan dengan. Nah, menurut Robert Fremont, tradisi keagamaan memiliki dua fungsi utama. Itu yang pertama, sebagai kekuatan yang mampu membuat kestabilan dan keterpaduan masyarakat maupun individu. Yang kedua, yaitu sebagai agen perubahan dalam masyarakat atau diri individu, dan dalam situasi terjadinya konflik. Jadi, jalan dengan perkembangan budaya di mana agama itu ada dan berkembang, budaya, sikap, dan keberagaman sekelompok orang bisa saja berubah dan berkembang. Perubahan budaya merupakan perubahan yang menyangkut nilai-nilai dan struktural. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi dengan sikap keagamaan. Kaitannya dengan sikap keagamaan, dampak globalisasi itu dapat dilihat melalui hubungannya dengan perubahan sikap. Pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat global yang cenderung sekuler dengan kemungkinan akan ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan jiwa keagamaan. Itu bisa saja muncul sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama, ataupun juga bisa sebaliknya muncul sikap fanatik. Nah, di era global perkirakan memunculkan tiga kecenderungan utama dalam agama dan penggaman agama, yaitu berupa arus kembali ke tradisi keagamaan yang liberal, yaitu kecenderungannya ke tradisi keagamaan pada aspek mistis. Yang ketiga yaitu munculnya gerakan sempalan yang mengatasnamakan agama. Sekian yang itu yang dapat saya jelaskan. Kurang maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.